Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Yuliana Muslimah dan rekan-rekan saya Agustina Teresia, Lilis Arianti, Ratna Wulandari, dan Tiai izin mewawancarai Bapak dengan tujuan untuk memenuhi tugas statistik ekonomi bisnis dan 1. Sebelumnya izin boleh perkenalkan diri Bapak? Ya, saya Febri Simayung. Latar belakang pendidikan Bapak? Saya magister S2. Perlu detail. Dan ini pendidikan terakhirnya untuk S2 double degree, satu di Malang, dua di Jogja, satunya di Takushoku University di Tokyo. Jabatan Bapak di sini? Statistisi juga. Kalau pencapaian Bapak selama bekerja di sini, yang pernah Bapak peroleh pencapaiannya? Pencapaian, maksudnya dijelaskan pencapaian apa? Mbak Yulia, kalau dari segi karir, Ya, sisi tadi, domain apa nih? Jabatan, statistisi politik jabatan. Karena adanya itu hanya fungsional dan struktural itu kepala kantor dan sisanya fungsional. Pencapaian pendidikan yang tadi, pencapaian karir sudah 14 tahun bekerja, kalau itu pencapaian ya, berarti 10 tahun saya rencana mengabdi ke negara. Ini bisa begitu pencapaiannya Mbak Yulia. Untuk bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak menggunakan statistik dalam pekerjaan Bapak? Statistik lebih tepatnya malah bukan menggunakan kawan-kawannya, kita memproduksi statistik. Memproduksi statistik, itu juga badan pusat statistik. Jadi melalui survei dan sensus yang dilakukan berkala, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tribulanan, ada yang tahunan. Kita secara mesti menghasilkan indikator statistik. Jadi bukan lagi menggunakan, tapi memproduksi. Tapi apakah kita menggunakan itu? Digunakan terutama ketika ada rapat dengan wali kota, rapat dengan SKPD itu dinas-dinas terkait. Kita kan pemerintah daerah itu kan sektoral ya. Untuk pertanian ada dinas pertanian khusus indikator pertanian. Perdagangan ada lagi. Jadi dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah, masing-masing SKPD ini harus bekerja sama. Jadi dalam rapat diskusi karena apa itu harus berdasarkan data yang kita hasilkan itu kita pakai sebagai dasar untuk pertama kondisi ekonomi, inflasi, macam-macam indikator lainnya. Jadi bukan hanya menggunakan tapi memproduksi. Kalau Bapak mendapatkan data-datanya itu dari mana? Datanya itu, bagi dia kawan-kawan, kita dapatkan tergantung objek observasinya sebenarnya. Contohnya, untuk survei yang berbasis rumah tangga. Basis rumah tangga artinya unit observasi terkecilnya itu rumah tangga. Berarti kita dapat langsung ke masyarakat. Oke. Kalau untuk yang unit observasinya usaha ini bisa jadi badan hukum, bisa jadi badan hukum seperti BT, CV. Kalau yang nggak berbadan hukum seperti UMKM, pedagang warung yang kecil, unit observasi itu usahanya bukan orangnya. Kalau itu kita langsung ke usaha. Terus ada juga pengumpulan data sektoral istilahnya. Jadi kita mengumpulkan data sekunder ya. Kita nggak langsung ke sumber data, tapi mengambil dari yang sudah mengumpulkan itu dari OPD. Jadi kita setiap tahun mengumpulkan, mempublish namanya itu daerah dalam angka. Kalau di kita kota Palangkaraya dalam angka, yang muatan di dalamnya itu sebagian besarnya itu merupakan kompilasi dari data dari OPD Palangkaraya. Nah, jadi dari mana mendapatkannya? Dari masyarakat langsung ya. Kalau unit observasi rumah tangga, khususnya yang sifatnya tentang kemiskinan, pengangguran, pertanian, kalau di rumah tangga pertanian, macam-macam. Bisa juga usaha. Ini banyak survei yang berbasis ekonomi itu. Oke, nanti juga langsung ke perusahaan badan hukum maupun ke badan hukum.
atau bisa juga instansi. Nah itu ya itu tadi karena dia data sektoral, dinas-dinas jadinya itu, dia data sektoral. Oke, yang lebih dekat kita mau ada namanya dengan potensi desa. Objek observasinya itu kelurahan. Jadi objek kecilnya kelurahan berarti kita kantor kelurahan. Jadi macam-macam ya Mbak. Itu dia. Jadi jelas. Menurut Bapak seperti apa peran statistik dalam bidang pekerjaan yang Bapak jalani sekarang? Kalau sepenting apa, ya itu yang kami hasilkan. Jadi penting sekali dong. Iya. Karena itu kami kerjain untuk menghasilkan statistik. Jadi ya sangat penting. Tapi kalau mungkin ngejawabnya jadi bagaimana ya? Sepenting apa statistik untuk bidang kerja secara umum ya? Statistik ini ibarat kata kayak gini dia. Sebelum datang ke suatu tempat, kalau nggak ada gambaran, nggak ada informasi apa-apa, kita kayak datang ke tempat yang gelap, apapun yang terjadi di sana. Nggak ada dapat informasi apa-apa sama sekali. Kita mau, ya begitulah. Mau datang ke sini, ke kantor ini, cuma dibilang di Palangka tapi nggak tahu di mana. Pokoknya nyari mana-mana tuh, nggak ada dasarnya. Statistik itu jadi kayak kompasnya. Oh, informasi yang didapat, dia lokasinya di Jalan Wahidin. Itu data tuh. Jadi nggak usah keliling-keliling lagi, langsung ke Wahidin. Jadi datanya penting karena dia ngasih arah. Statistik ini ngasih arah, ngasih indikator. Kalau pemerintah daerah mau mengatasi inflasi kenaikan harga, kenaikan harga naik, terus pemerintahnya mau ada anggaran APD anggaran daerah ada, tapi apa yang harus dilakukannya bingung. Ada 1M, diapain supaya harga-harga di pasar itu terkendali, bingung kan? Coba kalau ada hasil inflasi bilang, oh ternyata inflasi kita ini dipicu oleh harga cabai misalnya. Harga cabai melonjak tinggi 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu yang jadi ibarat bahasa inflasi itu andil utama yang mendorong harga-harga tinggi itu harga cabai. Kalau kita lihat multipliernya ya, cabai naik berarti orang jual warung naikin harga, ya kan ya? Kalau nggak dinaikin kualitasnya diturunin, jumlahnya kuantitasnya. Kalau nggak mereka rugi, benar ya? Jadi dia multiplier kemana-mana tuh. Kalau pemerintah dapat informasi dari statistik ya, inflasi naik karena andil dari cabai sekian persen. Jadi pemerintah intervensinya mendatangkan cabai misalkan ya ke Brebes tuh, beli cabai banyak-banyak, terus bikin pasar sendiri di sini. Cabai yang dijual oleh pemerintah, yang harganya di bawah dari harga pasar. Secara hukum ekonomi kan, kalau ada dua harga kan dari tengahnya ya, equilibriumnya, harga pasar ditekan tuh. Kalau dia tetap jual 100.000, pemerintah jual 50.000, orang kesini semua, ya kan akhirnya dia ikut tuh, harga turun. Bulan depannya inflasi terkendali, karena pemerintah tahu andilnya cabai. Kalau pemerintah nggak tahu, satunya nggak tahu di mana ini. Jadi dia itu jadi kayak ngasih kamu, penting sih. Beberapa barang yang mengalami kenaikan itu apa aja Pak saat ini? Nah, itu aku bisa nggak hafal. Bisa dilihat di BPS. Itu rilis secara gratis di BPS Palangka Palangka.bps.id. Setiap bulan rilis. Cuman kota inflasi di kita itu ada 4: keras, sakit, keras, sama puas. Indikatornya ini menghasilkan indikator apa? Kalau untuk pangkasan khusus bisa jadi indikator. Itu bergerak terus dia, Mbak Yulia. Contohnya menjelang Lebaran, harga ayam tuh naik tinggi. Kenapa? Karena permintaannya sangat tinggi. Permintaan tinggi, supply-nya sama, harga naik. Ya, ketika Lebaran sudah lewat, orang nggak terlalu beli ayam, ada tuh. Nah, bisa dilihat nanti. Silakan. Tapi ada dirilis terus setiap bulan. Tingkat pengangguran juga masih tinggi ya Pak? Tingkat pengangguran tinggi enggaknya itu sebenarnya tergantung melihatnya kayak gimana. Karena secara teori ada batas tertentu pengangguran itu nggak bakal bisa hilang. Jadi sehebat apapun negaranya, pengangguran tetap ada seperti kemiskinan. Jadi
nggak akan bisa sampai 0 ya. Jadi 5 itu relatif sebenarnya, tergantung sudut pandangnya. Tapi statistik kita melihat apa yang ada di lapangan digambarkan. Besar kecil itu apa adanya yang kita gambarkan. Menurut Bapak, tantangan apa yang dihadapi saat menerapkan statistik di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesarnya sekarang, siapa tadi? Mbak Retno. Tantangan terbesarnya Mbak Retno, respon masyarakat. Kenapa? Jadi untuk survei seperti Sakernas itu, kita sudah dibagi per wilayah ya, blok sensus. Anggapkan Palangkaraya ini dibagi jadi kotak-kotak habis ya, anggap kayak gitu. Nggak semuanya didata. Kalau semuanya itu maka bisa besar. Akhirnya disampling ya. Oh iya, survei ya. Daerah mana yang terpilih itu ada bobotnya. Bobot itu maksudnya supaya dapat yang muatannya paling besar, lebih mewakili populasi pada akhirnya. Nah, kita pilih tak. Metodenya ada. Itu secara kolektif dari BPS pusat dihitungkan. Oke, dapat di sini. Contohnya di Kelurahan Palangka, di kelurahan ini. Nah, banyak lokasinya itu. Lalu dipilih lagi di dalamnya itu respondennya. Dalam satu blok sensus, di listing dulu namanya, baru ditarik 10 sampel dari blok itu. Nah, 10 orang ini tidak semuanya responsif balik. Ya, banyak yang nggak mau didata. Jadi tantangannya responsif. Betul, respon masyarakat. Ketika kita tanya, permisi Pak, kita mau mendata dulu terkait, contohnya Susunas ya, kemiskinan ya, mau nanya tentang pengeluaran mingguan, buku dapur, beli ayam segala macam. Ini nggak ada untungnya buatku katanya. Ya. Memang benar nggak ada secara langsung, tapi jadi sampel itu tuh prosesnya sudah panjang. Pertama itu tadi tuk wilayah tadi itu kan sudah dipilih secara statistik tuh, ada metodenya tuh, ada angka randomnya, ada stratified kalau di kita ada berlapis ya. Lalu dalam rumahku, dalam blok itu di listing, dipilih 10 lagi, ada sistematik sampel. Jadi rumah ini memang harus dia sampelnya. Kalau nanti ikut survei akan paham kalau satu sampel itu sebenarnya itu sakral kalau saya bilangnya, karena dia mewakili banyak orang gitu. Nah, kalau buat dia memang gak ada untungnya secara langsung ditanyakan ini, tapi data dia itu akan mewakili banyak orang. Itu susah menjelaskannya ke beberapa masyarakat. Masyarakat ini kalau nggak dapat langsung bantuannya, dia nggak merasa itu penting. Nah, itu tantangan terbesarnya Mbak Retno. Dari kita, caranya mengatasinya, karena biasanya yang bertugas mendata ke lapangan itu langsung ada mitra statistik, mitra kerja kita. Didata dulu. Kalau masih menolak, ada supervisinya, supervisornya, pengawasnya, dijelasin. Kalau masih belum ngerti, kita dari kantor turun bantu ngejelasin. Karena yang paling umum terjadi itu masyarakatnya ini salah paham, dikira penipuan. Ya, kita bilang ini beneran, nggak akan ditipu, data-datanya nggak akan kita salah gunakan. Nah, ya gitu. Dengan cara itu bisa menekan. Tapi bisa dibilang lah Mbak Retno, dalam beberapa tahun terakhir masalah itu sudah semakin serius sebenarnya. Karena dari tahun ke tahun kecenderungan orang untuk menolak untuk didata itu semakin tinggi. Tapi itu bukan masalah kita di Palangkaraya aja, itu masalah umum di kota-kota besar. Ya, beda kalau yang kabupaten yang karakteristiknya pedesaan senang didata. Ya, yang perkotaan semakin kota semakin susah untuk didata. Kita sudah mulai makin titik ya Palangkaraya. Nah, itu datanya sekali atau beberapa kali Bapak untuk setiap tahun atau? Maksudnya tergantung surveinya Mbak Retno. Contohnya survei sebesar Susnas itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali dengan bobot sampel yang berbeda tuh. Di Maret itu sampelnya lebih banyak. Ada lebih dari 600 rumah didatangi. Karena estimasinya untuk level kabupaten, angka yang dihasilkan itu mewakili kabupaten. Cuman kan ada kalanya survei itu untuk menghasilkan estimasi yang untuk level lebih tinggi, maksudnya angkanya itu angka Kalimantan Tengah, bukan angka Palangkaraya. Tapi kan sampelnya semua kabupaten ya. Ya, yang kayak gitu ada lebih kecil. Nah, jadi makanya itu ada 2 kali ya. Tapi ada juga yang triwulanan, survei konstruksi triwulanan. Ada perusahaan-perusahaan konstruksi yang dibeli setiap 3 bulan kita datangi.
tapi ada juga yang datang tiap minggu. Inflasi itu dihasilkan dari data yang sifatnya mingguan, sekali 2 minggu, dan sekali sebulan. Kenapa sekali seminggu? Penasaran nggak? Kalau nggak penasaran, biar aku ceritakan aja. Iya. Sekali seminggu karena fluktuasi harganya. Contohnya barang-barang yang dikonsumsi belanja setiap hari. Harga bawang sekarang sama minggu depan bisa beda. Ya kan ya? Bisa naik, bisa turun. Ya, dalam sebulan itu 4 titik itu bisa dinamis dia. Makanya harus kita tangkap semua pergerakannya. Oh, agak sama gitu ya. Biar perubahannya itu ketangkap. Ya, kalau kayak harga barang-barang yang nggak terlalu, bukan barang makanan biasanya, apa kita bilang ya, dibandingkan harga bawang, mungkin harga kayak barang yang lain, dia nggak terlalu fluktuatif. Aku komoditasnya lupa. Contohnya minyak tanah. Ya, minyak tanah itu kan sekarang 15.000, minggu depan 17.000, minggu depannya 13.000, nggak kayak gitu kan? Dia pelan aja naiknya. Kalau dia sudah naik nggak turun-turun lagi biasanya kalau sifat tidak kan. Tapi kalau harga bawang, tomat, itu gini-gini tuh, bergerak terus tuh. Nah, untuk menangkap pergerakannya itu, makanya ada yang mingguan, ada 2 mingguan, ada yang bulanan. Kalau kayak kontrak rumah, itu juga untuk menghitung inflasi masuk ke dalamnya, komponen menghitung inflasi. Itu sekali sebulan aja, karena harganya kan sekali sebulan baru terasa berubah. Kita datangi setiap minggu harganya sama tuh, Iya. bener kan? Ya. Jadi ada yang sekali seminggu, ada yang sekali 2 minggu, sekali sebulan, sekali 3 bulan, yang sekali 1 bulan. Selanjutnya, menurut Bapak, keterampilan statistik seperti apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Keterampilan statistik yang paling diperlukan sekarang ini di dunia kerja yang lebih keterampilan statistik ya Iya. di dunia kerja. Kalau menurutku ya Mbak Retno ya, bukan cuma melihat statistik yang besar kalau untuk di dunia kerja, tapi yang kecil-kecil juga mungkin ya. Kalau lihat statistik besar itu kan lihat indikator-indikator yang sudah rilis kita bilangnya itu besar, yang makro. Yang kecil-kecil juga sebenarnya perlu. Yang kecil maksudnya gimana tuh? Contohnya kayak kalian ini mau apa? Mau jalan-jalan kemana? Bingung. Daripada bingung orang ngasih pendapat beda-beda, disurvei aja sekalian. Nah kayak gitu. Jadi itu kan kecil, cukup kecil. Hal-hal kayak gini ini kalau diterapkan di lingkungan kerja itu lebih mengena sebenarnya. Ya misalnya kalau di kerjaan dirasa jam lemburnya ya. Kalau mau lembur beda-beda orangnya, sebenarnya seefektif apa gitu. Jadi dibuat semacam survei kecil. Nah, menurutmu berapa lama yang efektif? Nah, ketika sudah ada itu diterapkan jadi kebijakan. Jadi nggak usah yang gede-gede, untuk yang kecil-kecil aja. Kalau non probability kalau dibilangnya jadi nggak perlu bukan untuk estimasi, tapi yang cukup kecil tapi langsung bermanfaat. Itu penting untuk dunia kerja. Menurut Bapak, bagaimana mempelajari dan mengembangkan kemampuan statistik selama perjalanan karir? Mengembangkan statistik ya, dipelajari ya, karena instrumen-instrumennya memang ngejelimet ya. Kalau pernah ikut statistik pusing banyak angka ya, tapi memang nggak terelakkan. Ya, memang dipelajari. Ya, nggak ada cara lain. Metodenya ini banyak sesuai dengan karakternya. Kalau dia ngomongin kayak gini, kalau dia ngomongin kayak gini, ya dikembangkan dan diterapkan tadi. Dipelajari mau nggak mau. Ada data, misalkan ada data runtun waktu ya, jumlah kehadiran kalian selama seminggu, selama setahun, data harian ya, tiap hari absen ya, kalau masuk absennya 1 tahun per orang, ini kayaknya diapain ya, ini dibikin time series untuk ini, untuk tabel diagram garis, jadi kelihatan bisa dibandingkan. Jadi selain dipelajari itu diterapkan, harus dihitung terus, selain dapat ilmunya, tapi diaplikasikan. Jadi caranya gitu, dipelajari,
dikembangkan. Kalau untuk apalagi untuk yang sekarang ya, udah banyak kemajuan informasi ya, aplikasi-aplikasi luar biasa sekarang. Tinggal dimasukkan, jadi kata-kata tanya ChatGPT juga bisa. Caranya dipelajari balik ke cara jadul aja. Ini statistik memang ilmu kuno ya, tapi memang kayak gitu. Iya. Menurut Bapak, bagaimana memanfaatkan teknologi atau perangkat lunak statistik dalam pekerjaan sehari-hari? Nah, untuk pekerjaan sehari-hari perangkat lunak ini di BPS ini sudah sangat masif, Mbak. Mbak Lilis sudah sangat masif Mbak Lilis. Dulu pendataan itu pakai dokumen. Seperti ini, ada rincian pertanyaan, petugas kita datang ke responden, tanya, Bu namanya siapa? Berapa orang yang tinggal di sini? Pakai dokumen. Dokumennya dikumpul, diperiksa, bawa ke kantor, diolah, diinput ke komputer. Hasil input itu baru ditabulasi, diolah ini. Kalau sekarang pakai smartphone, ya pakai aplikasi berbasis Android. Jadi pertanyaannya sudah dikemas di by system ya. Saya tanya nih, namanya siapa, langsung diketikkan. Jadi informasi yang sudah terkirim datanya langsung masuk database. Pengolahannya terpotong kan, tidak perlu lagi dokumennya dikumpul, diinput ke komputer, dari komputer ditabulasi, baru masuk database. Ini langsung dari petugas lapangan langsung ke database. Sangat bermanfaat sekali, memangkas banyak proses, mengefisienkan banyak hal. Iya. Jadi data itu bisa, proses bisnisnya itu banyak sekali terpotong. BPS hampir semuanya sudah berbasis Android, hampir semuanya. Sisa survei yang pertanyaannya banyak sekali, seperti Susmas, karena tidak mungkin dimasukkan, kecuali kosedarnya disederhanakan. Nah, kalau yang lain itu semua pakai HP. Kalau nanti kalian sudah selesai wisuda, nunggu kerja, nunggu kemana, iseng-iseng, kalau ada BPS buka rekrutmen, coba aja, coba ikut mendata. Banyak kakak-kakak tingkat lain itu sebelum apa coba. Jadi lebih mengenal nanti yang bercerita. Dia berbasis smartphone, hampir semuanya berbasis smartphone sekarang. Jadi sangat ini ya, sangat masif pemanfaatannya. Termasuk ini dalam proses statistik ini kan ada pelatihannya juga, Mbak Lilis. Petugas kita dilatih tentang prosesnya segala macamnya. Sekarang virtual gara-gara COVID kemarin tuh. COVID kan kita kan bisa lewat Zoom belajarnya. Jadi nggak perlu ngumpulin orang, dimana sebenarnya masih, tapi sudah dibagi jadi dua jenis ya, hybrid istilahnya ya. Ada yang tatap muka, ada yang online ya, online dan offline. Penyampaian materi ini difokuskan yang diskusinya panjang, yang penyampaian konsep dan definisi ini banyak lewat virtual aja. Dari rumah juga bisa duduk. Lalu nanti ketemu untuk mendiskusikan. Jadi sudah ada nih apa-apa yang bingung, terus tentang praktek wawancara. Ketemunya lebih di situ belajarnya. Nah, luar biasa kan teknologi ya. Terima kasih ke COVID. Kalau nggak kayak gitu, jauh lebih efisien. Menurut pengalaman Bapak sendiri, apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan statistik? Mbak Pia, Mbak. Ya. Mbak Pia, ya. Jadi Mbak Pia, kesalahannya ini kesalahan tentang penggunaan statistik ya. Interpretasi maknanya. Interpretasi makna. Berhati-hati menjelaskan statistik ini. Kalau statistik ini kan hasilnya ya, indikatornya. Hati-hati menginterpretasikan angka yang sudah jadi statistik. Contohnya inflasi. Aku pernah baca ada kepala daerah tertentu yang gak terima inflasinya lebih tinggi daripada provinsi lain karena menurutnya masa di sana lebih kecil, kan kita ini lebih maju. Dia nggak paham inflasi itu perubahan harganya, bukan besar harganya. Paham maksudnya? Ya. Kalau inflasi contohnya inflasi di sini 1% berarti berubah harga 1% ya. Kalau di Papua inflasinya 0,5%, apakah harga kita lebih rendah dari Papua?
harga barang yang sama di kita 10.000, di sana 20.000, tapi di sana naiknya itu sedikit, di sana naiknya sedikit. Inflasi itu perubahannya itu bukan harga ke harga dibandingkan. Nah, yang bahaya itu kalau dia nggak paham ininya, maksudnya statistik ini apa. Nah itu jadi agak berbahaya karena bisa ini ya, bisa dampaknya bisa kemana-mana. Ya itu. Oke ya. Apa Bapak pernah mengikuti pelatih atau kursus statistik khusus? Oh ya, kan itu kerjaku Mbak Lia. Ya, dilatih ya, menjadi instruktur ya, ya sudah sangat sering lah. Karena memang bidang kerjanya ya. Ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap kerja Bapak? Oh sangat harus. Siapapun yang akan terlibat pendataan itu harus dilatih dulu. Itu memang prosedur di kita. Petugas lapangan, petugas yang bisa wawancara harus yang sudah diajari. Ya, sudah dikasih tahu yang dimaksud ini gitu. Gak boleh yang nggak pernah dilatih itu nggak boleh. Sebelum ada pendataan kita biasanya ada rekrut dulu, baru dikumpulkan, terus ada kelas secara online. Apa yang mau mereka kerjakan secara konsep, maksudnya yang dimaksud, contohnya yang dimaksud harga ini apa, harga kapan, komunitasnya ini yang kayak gimana, kayak gitu tuh dibuat clear dulu, dideklarasi dulu. Nah, sudah dilatih, dites, lulus, ada hasilnya layak, baru datang ke responden. Ya, nah nanti ditanya sama respondennya ini apa Pak, terus dia sendiri bingung kan, nggak boleh ya. Iya. Jadi kalau petugas di kita karena memang sudah lama sekali ya, mitra statistiknya juga sudah berpuluh tahun kalau saya bilang. Jadi polanya memang gitu, harus dilatih dulu. Nggak boleh ya nggak dilatih itu nggak boleh. Apa saja jenis data statistik yang sering diminta dan digunakan oleh masyarakat dan atau instansi lain di kota ini Pak? Yang paling inflasi itu yang paling menarik, karena itu langsung dirasakan masyarakat dan dia bergerak terus setiap bulan. Ya, rapat di kita ini ada namanya rapat tim pengendali TPID, tim pengendali inflasi daerah. Jadi kita rilis nih dengan survei yang tadi ada mingguan, 2 mingguan, bulanan, berapapun angkanya sekian. Oh, harga kita secara umum naik sekian. Terus itu dirapatkan tuh. Nah, pemerintah daerah di Kota Palangkaraya itu sangat peduli dengan data. Jadi gimana Pak hasilnya? Oh, kita rapat kebijakan apa yang diambil. Nah, kayak gitu. Kalau inflasi, kalau untuk data pengangguran ya, tapi yang paling favorit itu inflasi sebenarnya. Iya, karena dia setiap bulan. Ya. Pemerintah sekarang sangat serius untuk inflasi. Pemerintah dulu juga. Semua pemerintah sangat serius. Saya harus cari aman. Ya. Kalian kan akademisi ya, harus kritis ya. Ya. Sip. Izin Pak mau minta sarannya dari Bapak. Untuk kami mahasiswa yang mempelajari statistik, itu apa saran Bapak untuk kami bisa menjadi mengerti dan lebih baik lagi mempelajari statistik? Statistik itu Mbak Tia itu menarik sebenarnya, meskipun dia terkesan membosankan dan angka-angka yang bikin pusing. Cobalah untuk memahami maknanya dulu sebelum mempelajari rumusnya. Ya. Cobalah untuk tahu angka ini tentang apa sebelum menghitung angkanya, karena kalau sudah dihitung angkanya sudah mumet duluan. Ya, misalnya pengen tahu mau beli apa ya? Ini pengen tahu tinggi badannya, kira-kira tinggi badan kita seangkatan ini berapa ya? Tertarik ke isunya itu dulu, baru ke cara menghitungnya. Kalau langsung ke cara menghitungnya, ke angka-angkanya biasanya bosan, terus menjelimet, rumusnya bikin pusing. Contohnya lagi, untuk metode statistik tuh boleh ya sedikit ya. Kenapa ada banyak sekali metode statistik? Pusing nih, kan bisa dirata-ratakan aja Pak, jadi satu. Kenapa harus ada penimbangnya? Penimbang itu artinya misalkan di daerah tertentu ya, penduduknya 10.000. Di sini penduduknya 1.000.
kalau di sini sampelnya 10, di sini sampelnya 10, berarti kan 20 sampelnya. Ini. Terus ada yang bilang harus pakai tertimbang ke jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya banyak, sampelnya harus lebih banyak. Mulai mumet kan? Nah, coba lihat filosofi di belakangnya. Di sini kan dua wilayah yang beda. Di sini kan orangnya banyak nih. Di sini orangnya sedikit. Kalau kita mau lihat gabungan mereka nih tentang warna rambut lah. Di sini sebenarnya di dua tempat ini secara umum warna rambutnya apa sih masyarakat? Di sini kan orangnya banyak. Wajar dong yang ditanya lebih banyak dari di sini. Itu yang perlu dipahami. Baru masuk ke rumusnya. Kalau kayak gitu menurut saya tuh jadi nggak begitu membosankan statistik itu. Tapi kalau langsung ke angka membosan. Ya. Apa nih harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menguasai dan memanfaatkan statistik di masa yang akan datang? Harapannya saya yakin kalian pasti bisa menguasai statistik. Kalau itu ya, dan saya yakin juga masa depan di tangan kalian ya. Jadi tidak ada yang diragukan kalau saya ya. Saya yakin bisa. Generasi muda sekarang udah hebat, pintar-pintar. Perubahan yang ada dari zaman sebelum saya ke saya dan potensi perubahan juga kita mengarahnya betul orang-orang yang kita pintar. Jadi kalau saran tidak ada, semuanya akan baik-baik saja. Nah, makanya kita pintar. Iya. Itu. Mungkin cukup sekian. Cukup ya. Wawancara dari kami. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Mohon maaf juga kami sudah mengganggu waktu jam kerja Bapak, dan mohon maaf jika kami ada salah kata atau menyinggung Pak. Dan mungkin kami ada sedikit bingkisan buat Bapak sebagai Terima kasih. Nanti kasih ke Pak Petra aja ya. Janganlah. Apa ini? Udah boleh? Ya, buat Bapak ya, Bapak ini. Ya sebagai tanda terima kasih kami buat Bapak. Begitu. Ya, diterima ya Pak. Kalau kayak gitu, saya terima kasih sudah dikunjungi. Jangan jera datang ke BPS. Kalau penjelasan saya tadi terlalu kurang jelas, ya mau nanya lagi ke Bapak. Mahasiswa biasa datang ke sini, jadi jangan sungkan-sungkan. Semoga pendidikannya semua lancar ya. Amin. Ya, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Ya, sip.